Sebelum kita laksanakan apel pagi dan kebencian, ya Allah, ubun-ubun kami dalam genggaman-Mu, berlaku pasti atas kami hukum-Mu, dan adil pasti atas kami keputusan-Mu. Ya Allah, jadikan kami kebanggaan hamba dan Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar nanti. Menangis dalam sujud malamnya tak henti menyebut kami ummati, ummati, ummati. Ya Rabb, karuniakan kami pemimpin bagi para khalifah yang rela berlapar-lapar agar rakyatnya sejahtera. Akhirnya padamu ya Rabb kami memohon, kabulkan doa dan permohonan kami. Apel pagi mulai. Masih kami orang. Lapor Satuan Polisi Pamong Praja, jumlah 97, kurang 42, ada 57, keterangan 40 dinas, 2 sakit, laporan selesai. Lapor Asisten Pemerintahan, jumlah 28, kurang 11, hadir 17. Keterangan 6 dinas, 2 cuti, 3 sakit, laporan selesai. Lapor Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra, jumlah 34, kurang 8, hadir 26. Keterangan 4 dinas, 2 cuti, 2 sakit, laporan selesai. Lapor Asisten Administrasi Umum, jumlah 80, kurang 10, hadir 70. Keterangan kurang 6 dinas, 2 cuti, 1 sakit, 1 izin, laporan selesai. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama hormati Bapak Bupati Pasaman, Bapak para staf ahli, asisten, kepala SKPD, jabat sentral dan fungsional, serta apel yang kami muliakan. Syukur marilah sama-sama kita panjatkan kiratan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan apel pagi sebagaimana biasa. Dan salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan pada Jumat kita secara Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera kita semua. Pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, tentang kondisi asap yang semakin hari semakin meningkat. Dan pada pagi hari ini sesuai dengan laporan BMKG sudah sampai kepada status berbahaya. Oleh karena itu, beberapa kebijakan telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Pasaman berupa himbauan pada semua masyarakat supaya mengurangi aktivitas di luar rumah, dan apabila melakukan aktivitas di luar rumah supaya menggunakan masker. Dan kepada anak sekolah, hari Sabtu sudah kita liburkan, dan hari ini kita lanjutkan untuk semua sekolah untuk diliburkan tidak belajar. Oleh karena itu saya mengimbau pada kita semua bahwa saya melihat kita ini tidak pada umumnya tidak memakai masker. Padahal kita sebenarnya himbauan itu bukanlah semua anak sekolah, tapi semua masyarakat Kabupaten Pasaman yang imbasnya dapat asap ini menggunakan masker apabila ada kegiatan di luar rumah. Oleh karena itu saya melihat bahwa ada saudaraku yang berangkat dari rumah bahkan membawa anaknya tidak menggunakan masker. Saya mengimbau melalui mimbar ini ke depan, dari ini kita gunakanlah masker. Itu tentu kebijakan kepala SKPD untuk menyediakan masker sekurang-kurangnya untuk para anggota. Hanya 3.000 untuk menjaga kesehatan. Apakah tidak bisa kita carikan, nggak sisihkan gaji kita membeli masker 1 buah 3.000 per orang. Ini adalah untuk kesehatan kita bersama. Nanti akan ada penjelasan bagaimana tata cara penggunaan masker oleh Kepala Dinas Kesehatan. Yang kedua, bahwa dengan telah ditetapkannya APBD perubahan, tentunya kita
perlu mempersiapkan. Kita sudah sampaikan kepada semua SKPD melalui surat supaya menyiapkan DPA perubahan. Sampai hari ini sesuai laporan Baris Keuangan masih banyak SKPD yang belum menyiapkan DPA perubahan. Padahal waktu kita sudah tinggal berapa bulan lagi. Oleh karena itu saya mengimbau supaya semua SKPD yang ada APBD perubahannya supaya menyiapkan DPA perubahan. Koordinasi dengan Dinas Keuangan supaya betul dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diterapkan melalui APBD perubahan ini. Ini yang kemudian. Yang ketiga, kita sekarang sedang melakukan pembahasan RAPBD tahun 2016. Kita juga sudah sampaikan surat kepada semua SKPD untuk menyiapkan RKA SKPD. Dan menurut laporan daripada Dinas Keuangan, juga masih banyak SKPD yang belum menyampaikan RKA SKPD tahun 2016. Mulai besok kita akan lakukan pembahasan mengenai anggaran APBD tahun 2016. Saya menghimbau kepada semua kepala SKPD supaya betul-betul kita menyiapkan APBD ini. Kita sudah terlambat 1 bulan. Oleh karena itu kita akan melakukan percepatan pembahasan RAPBD ini sehingga minggu depan kita sudah sampaikan ke DPRD untuk dibahas. Jadi kalau ada yang ada surat panggilan, surat undangan, hanya rakornis dan segala macam di luar daerah ini supaya dapat dikesampingkan dulu, betul-betul kita utamakan untuk pembahasan RAPBD tahun 2016. Karena risikonya saudara sekalian, apabila tidak selesai RAPBD kita ini akan berdampak pada kita pada tahun 2016. Ini yang ketiga saudara sekalian. Yang keempat, kita setiap bulan melakukan evaluasi kegiatan. Dan pada bulan ini memang kita terlambat karena banyaknya frekuensi kegiatan sehingga kita tidak bisa melaksanakan evaluasi kegiatan. Namun tentunya laporan kegiatan kita setiap SKPD sudah sampai di bagian pembangunan. Dan ke depan karena waktu kita tidak berapa minggu lagi, setiap minggu kita lakukan evaluasi kegiatan. Setiap minggu, hari Senin setelah apel kita akan lakukan evaluasi kegiatan bersama Bupati. Hari Jumat semua SKPD menyampaikan laporan evaluasi kegiatan untuk kita lakukan evaluasi. Kalau ada hal-hal yang mungkin harus kita ambil tindakan supaya pada minggu itu dapat kita laksanakan. Jadi nanti melalui ST2 mohon disiapkan suratnya bahwa setiap hari Jumat semua SKPD menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan format yang telah dibuat. Dan pada hari Senin setelah apel, semua SKPD berkumpul untuk melakukan pembahasan evaluasi ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, yang kemudian kita harapkan pada Kepala Dinas Kesehatan untuk menyampaikan satu lagi. Akhir-akhir ini banyak tanggapan melalui media terhadap kegiatan-kegiatan kita. Saya menghimbau kepada semua SKPD, baca koran, clipping, kemudian langsung ditanggapi, sampaikan kepada pimpinan. Contoh, saya sampaikan bahwa adanya anak kecil meninggal disebabkan karena itu di headline. Itu secara langsung harusnya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah membuat rilis dan disampaikan kepada pimpinan supaya pimpinan dapat mengambil tindakan. Dan juga ada tindakan kekerasan oleh oknum guru terhadap siswa.
keluar di semua koran. Ini tentunya SKP terkait. Baca koran, kemudian clipping, kemudian berikan tanggapan. Seperti apa persoalan sebenarnya? Ada lagi persoalan sampah. Banyak sekali. Ini gunanya kepada kita semua dibagikan surat kabar. Baca itu, kemudian clipping, kemudian ada persoalan-persoalan yang muncul di SKP itu diberikan tanggapan. Jangan kita biarkan. Jangan kita biarkan, saudara sekalian. Ini persoalan kita bersama. Sekalipun persoalan sampah, ini juga persoalan kita bersama. Persoalan pelayanan kesehatan, persoalan kita bersama. Sama-sama kita cari solusinya. Oleh karena itu, dan kepada kepala dinas kesehatan, kami mohon memberikan penjelasan seperti apa dampak asap terhadap kesehatan kita ini. Apa upaya-upaya yang perlu untuk kita lakukan, dan kepada kepala dinas kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Pasaman, Pak Sekda, staf ahli, yang kami hormati Pak Asisten Kelas KPD, dan peserta apel yang berbahagia. Pertama, kita sama-sama melihat bahwa kondisi beberapa daerah saat ini sedang terkena dampak kabut asap. Tentu yang kita lihat dampaknya asal kabut asapnya barangkali sering kita dengar dan dari Kalimantan, Sumatera dan lain-lain. Nah, terhadap kesehatan itu sebenarnya menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Nah, biasanya gejalanya tandai dengan demam, pilek, kemudian suara atau tenggorokan agak serak atau parau, suara. Kemudian seterusnya sulit bernapas. Ini gejala-gejala yang dihadapi oleh ISPA ini. Nah, apa upaya yang harus kita lakukan? Barangkali gini, sekarang tentu masker yang utama. Untuk melaksanakan kegiatan di luar rumah, beraktivitas di luar rumah, kita gunakan masker. Yang pertama, nah, masker ini beragam-ragam. Sebenarnya kegunaan masker itu adalah untuk mengantisipasi masuknya debu ke dalam pernapasan kita. Ada yang bertanya, ada yang jenisnya N95. Kemudian ada juga yang sering dipakai di fasilitas kesehatan. Seperti sekarang ini, kita lihat yang di fasilitas kesehatan itu, warnanya itu ada dua. Ada yang hijau, kemudian sebaliknya itu putih. Nah, kalau kita lihat pada apel pagi ini kan beragam-ragam. Ada yang luarnya putih, kemudian ada yang luarnya hijau. Nah, mana yang betul sebenarnya? Yang betul itu adalah untuk debu itu digunakan yang putih keluar. Jadi kalau ada awak yang pakai hijau ini balian. Yang hijau keluar itu gunanya untuk bakteri dan digunakan oleh jajaran kesehatan pada saat menolong pelayanan kesehatan di unit pelayanan kesehatan. Itu hijau keluar, itu untuk bakteri. Nah, kemudian ada lagi N95. Nah, sebenarnya kita lihat tidak ada masker pun. Apa upaya kita untuk menutup supaya dia debu tidak masuk dalam pernapasan? Sapu tangan pun dilipat, boleh kita gunakan. Sekarang memang tadi disampaikan oleh Pak Seda, saya banyak juga yang diminta, bahkan kemarin wartawan juga yang menyampaikan kepada saya. Kenapa kami bapak tidak pakai masker? Kita memang saat ini baru mendistribusikan masker 51.500. Nah, itu tentu kita berikan kepada masyarakat, kemudian anak sekolah. Dan saya sangat setuju tadi disampaikan Pak Sekda, mohon untuk jajaran SKPD bagaimana kita sama-sama KPD-nya untuk mengulangi masker. Kemudian upaya yang kedua tentu minum air putih banyak. Minum air putih banyak. Kemudian makan sayur dan buah. Kemudian itu mengurangi aktivitas di luar rumah.
aktivitas keluar rumah ini sekarang sudah diliburkan anak sekolah. Memang kita kemarin sempat terjadi perdebatan kenapa terlambat. Nah sekarang kita lihat, kalau diliburkan anak sekolah, yang penting itu bagaimana menjamin anak ini tidak keluar rumah. Itu yang penting. Kalau dia keluar rumah juga untuk bermain, sama saja, barangkali lebih efektif dia tetap ke sekolah. Sekarang kita minta kemudahan kepada kita semua di jajaran Pemda ini, di samping untuk diri kita sendiri, tentu bisa kita sampaikan untuk keluarga dan masyarakat secara umum. Dan kemudian kalau ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, tindakannya adalah tentu sesegera mungkin membawanya ke unit pelayanan kesehatan. Apakah itu puskesmas, rumah sakit, maupun tenaga kesehatan yang terdekat. Nah, barangkali itu mungkin yang perlu kami sampaikan kepada kita semua. Dan marilah kita sama-sama laksanakan. Nah, sebenarnya masker biru putih ini itu tidak berapa lama bisa dipakai. Itu kan bisa dilihat dari warnanya. Kalau memang sudah mulai hitam, jangan dipakai lagi, mete. Nah, coba dilihat. Kalau dia sudah hitam, jangan dipakai lagi. Betul, berubah warnanya jadi hijau dan hitam. Seperti itu. Nah, makanya yang kalau yang N95 itu masih bisa, mungkin tidak cuci, kemudian kita pakai lagi. Bahkan yang ini pun masih bisa. Hitam, kita cuci, kemudian kita pakai. Tapi sekarang bagaimana? Kita memang sedang ditunggu. Barangkali kemarin waktu kita jumpa pers dengan wartawan, Pak, tolong aja contoh, ini apa lu pakai masker lebar? Karena lah di bagian seluruhnya. Tapi ajakan Pak Sekda tadi, boleh besok barangkali ya kita sama-sama untuk menggunakan masker. Kemudian yang tidak kalah penting saya lihat satu lagi di Pak Sekda. Kadang-kadang sesuatu ini juga dimanfaatkan. Nah, mengurangi, jangan menambah lagi kabut asap. Karena ada juga yang membakar. Kalau Bu Epa itu marah sekali kalau orang lihat membakar. Tapi sekarang beberapa tempat kita lihat ada yang jerami padi yang dibakar dan lainnya, sehingga ini menambah kabut asap di kabupaten tersebut. Nah, barangkali itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan tidak ada dampak asap ini terhadap kesehatan di kabupaten ini. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya yang sampaikan kepada kita bersama-sama mengenung bersama. Demikianlah bagi kita pada hari ini, dan sekali lagi saya himbau pada staf ahli, asisten, kepala SKPD dan kepala bagian, kita ada rapat khusus dengan kepala daerah di ruang rapat kepala daerah. Nah ini sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Berbagi selesai, bahkan.